Ini pertanyaannya, bagaimana coach biasanya menyampaikan instruksi atau arahan kepada atlet atau tim sebelum, saat, dan setelah latihan? Ya biasanya rule-nya secara ininya. Iya. Ya pertama tetap Instruksi. pastinya pembukaan dulu, ucap pembukaan, terus kemudian doa. Kita doa bersama. Setelah itu baru saya berikan ya satu pengarahan dulu. Pengarahan artinya poin-poinnya apa yang kita lakukan, materi apa yang hari ini kita lakukan. Setelah itu kita warming up dengan bola. Baik itu saya beri contoh, nanti anak-anak juga kerja. Kemudian pas yang kedua setelah warming up kita terapkan ke materi yang saya tuju. Terus fase yang ketiga nanti ada game position. Jadi game position itu menerapkan posisinya dia dengan apa materi yang saya berikan. Yang terakhir nanti ada game seperti itu. Terus sampai itu penutup dan doa, selesai seperti itu sih. Lalu paling ada kesimpulan-kesimpulan kayak evaluasi betul setelah dari awal tadi sampai akhir kita evaluasi satu-satu seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua ini, apakah pernah kondisi fisik atlet seperti kelelahan, cedera, atau stres membuat komunikasi menjadi kurang efektif, dan bagaimana situasi tersebut coach tangani? Kalau cedera sih alhamdulillah untuk saat ini belum pernah sih ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya fokusnya mungkin iya. Jadi kalau misal katakanlah nih satu contoh nih, mereka sudah menjalani beberapa fase ini, terus dia kelelahan, biasanya fokusnya berkurang atau komunikasinya juga biasanya berkurang. Jadi apa yang saya berikan informasi itu agak lambat dia proses karena mungkin dia ada fase kelelahan seperti itu sih. Tapi kalau untuk cedera atau semacamnya sih alhamdulillah nggak belum terjadi sih seperti itu. Jadi selama ini itu sih kendalanya. Lalu kemudian pastinya ada metode yang saya berikan seperti kalau katakanlah kita habis bertanding, katakanlah turnamen ya, atau mungkin friendly match yang istilahnya berat atau apa, biasanya kita ada rest dulu. Jadi match jadwal berikutnya kita rest, kadang seperti itu. Kalau nggak rest biasanya itu tandingan seperti itu. Jadi untuk mengurangi ya tadi faktor-faktor cedera atau kelelahan atau mungkin komunikasi biar bisa maksimal lagi diserap oleh anak-anak seperti itu. Terus yang ketiga nih, bagaimana coach membantu atlet untuk mengelola dialog dalam diri mereka sendiri, misalnya saat menghadapi tekanan besar? Itu Biasanya motivasi sih ya, yang sering saya berikan motivasi ke anak-anak. Saya tanamkan motivasi, mentality penting karena memang mental itu juga salah satu unsur yang utama ya dalam diri atlet ya. Selain skill, tetap pastinya mental, karena mental kalau mereka tidak speed mentalnya agak lambat, nanti otomatis pengaruh ke dirinya masing-masing. Tetap pastinya motivasi, terus saya berikan motivasi terus untuk meningkatkan rasa percaya diri dia, terus kemudian kalimat-kalimat yang baik, yang bagus sih sebenarnya dari coach itu, artinya tidak ada unsur menyalahkan atau tidak ada unsur membanding-bandingkan atau mungkin berkata kasaran gitu. Tapi untuk kata yang lebih tegas itu mungkin juga harus penting kan, karakter itu. ya, Betul, jadi juga harus kita lembek juga, tapi tegas, tapi tidak kasar atau tidak keras seperti itu, tapi tegas, lebih tegas seperti itu sih. Biasanya yang saya berikan ke anak-anak seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada situasi di mana instruksi harus disampaikan satu arah tanpa ruang diskusi, dan kapan hal itu diperlukan? Ulangi. Apakah ada situasi di mana instruksi harus disampaikan satu arah tanpa ruang diskusi, kapan hal itu diperlukan? Itu biasanya terjadi saat katakanlah kita match ya, match pertandingan atau mungkin friendly atau semacamnya, itu biasanya ada instruksi mendadak ya, yang satu arah yang tanpa perlu ruang atau ruang yang luas atau ruangan yang lebih tenang, enggak, tapi karena situasinya lebih cepat, namanya fast break ya. Jadi instruksi itu biasanya keluar entah nanti kayak instruksi position, instruksi ya itu tadi motivasi, kemudian strategi sepertinya, itu biasanya saya lakukannya di match, biasanya di pertandingan, di friendly seperti itu, biasanya seperti itu.
Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Siap, siap.